Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aloha kevelas. Hari ini Katie akan membahas tentang ngegombal pakai comparative degree ala Justin Bieber. Penasaran? Langsung aja, check this out. I always knew you are the best, the coolest girl known, so prettier than all the rest, the star of my show. Cila, siapa nih yang gak kelepek-kelepek digombalin sama Justin Bieber? Ayo. Jadi di lagu Justin Bieber yang Favorite Girl ini mengandung unsur gombalan ya, pakai degree of comparison atau comparative degree. Di sini ada the best, the coolest, dan juga prettier than. Nah, untuk mengetahui apa sih degree of comparison itu dan juga gimana sih cara menyusun, cara memakainya biar bisa ngegombalin doi kalian, langsung aja kita masuk ke the discussion. Oke. Jadi degree of comparison atau comparative degree itu adalah ini ya, perbandingan gitu, perbandingan yang menggunakan kata sifat. Jadi ada unsur membandingkan di situ menggunakan kata sifat. Nah, degree of comparison ini dibagi menjadi dua. Ada yang comparative, ada yang superlatif ya. Yang comparative itu yang ini dan ini ya, comparative. Sedangkan yang superlatif adalah yang ini dan yang ini. Nah, apa sih bedanya komparatif sama superlatif? Komparatif itu membandingkan dua hal gitu, membandingkan dua hal ya, kualitas dari dua hal, cuma dua ya. Nah, kalau ya jadi ini yang komparatif. Sedangkan yang superlatif yang ini tuh membandingkan lebih dari dua gitu, lebih dari dua hal, jadi ada banyak yang dibandingkan. Nah, cara membentuk yang komparatif ya, yang dua hal aja itu, yang pertama adalah caranya kita lihat apakah kata sifatnya itu satu atau dua suku kata. Suku kata itu kayak ini ya, misal clean itu kan, clean kan cuma satu suku kata ya, cheap juga satu suku kata gitu. Nah, kalau cuma satu atau dua suku kata, dia belakangnya dikasih gitu. Jadi ini cleaner gitu. Kemudian harus ada than-nya gitu, wajib ada than karena membandingkan dua hal gitu. Jadi ada than-nya, lebih dari gitu kan artinya. Langsung aja kita ke contoh biar semakin paham. Jadi di sini ada dua hal yang dibandingkan. Ada my room dengan yours. Maksudnya yours ini kan your room gitu kan aslinya. Jadi ada dua hal yang dibandingkan. Nah, di sini jadinya my room is cleaner than yours gitu. Jadi ini tadi karena satu suku kata jadi pakai langsung, dan wajib ada than karena dibandingkan dua ya, is cleaner than yours gitu. Ini juga dua hal. Traditional food is cheaper than modern food gitu. Jadi tradisional dan modern yang dibandingkan. Itu yang pertama, komparatif. Membandingkan dua dan masih satu atau dua suku kata. Next adalah lebih dari dua suku kata. Sama, ada than-nya ya, wajib karena komparatif, tapi bedanya pakai more gitu. Yang ini tadi ini more. You are more beautiful than my ex-girlfriend. Waduh. Kemudian your laptop is more expensive than my brother's laptop. Nah, di sini kan beautiful, ada tiga suku kata ya. Beautiful gitu. Expensive gitu, ada lebih dari dua suku kata, makanya dia pakai more gitu. You are more beautiful than. Nah, gitu caranya. Cara membentuk gombalan pakai komparatif ya, yang dibandingkan cuma dua hal. Jadi yang dibandingkan you sama my ex girlfriend itu. Nah, perlu diingat, perlu dicatat bahwa gak bisa double gitu, maksudnya gak bisa ini udah pakai more ya kemudian dikasih gak bisa gitu. Jadi gak bisa you are more beautifuler gitu, gak bisa ya harus ditentukan dia berapa suku katanya, terus akhirnya dia pakai more apa pakai gitu. Oke. Next adalah superlatif.
Ya, ini membandingkan lebih dari 2 ya. Nah, kalau ini sama 1 atau 2 suku kata dia pakai the, ada s-nya. Wajib ya ada the-nya ini. Jadi I'm the happiest man in this world for having you. Cila. Nah, ini ada happy, ya kan? Happy. Jadi pakai s gitu. Nah, harus ada the-nya. Nah, kemudian kalau superlatif ini harus ada in, among, atau of, karena dia dibandingkan banyak. Jadi aku cowok paling bahagia di dunia ini, atau di antara, atau yaitu in, among, atau of itu. Kalau lebih dari 2 ini ya, Charlie is the most handsome guy in my class gitu. Pakainya most ya, tetap ada the-nya, nggak ada then-nya ya, karena nggak 2 hal yang dibandingkan, tapi pakainya in, among, atau of. Oke, next kita masuk ke irregular adjective. Jadi ada kata sifat yang bentuknya berubahnya itu tidak beraturan. Kalau tadi kan jelas ya, clean jadi cleaner, jadi cleanest gitu. Kalau ini enggak, clean jadi cleaner, jadi the cleanest, ada the-nya. Nah, kalau ini gak beraturan. Jadi dia jadi dari good jadinya better, kemudian jadinya best, little, less, least, bad, worse, worst gitu. Jadi you are the best husband in this world. Itu yang benar ya. You are the goodest husband in this world, salah ya, karena bukan gak ada bentuk goodest, tapi adanya the best gitu. Okay, next. Nah, kita masuk ke frequently asked question. Okay, Tim, kalau pakai one of itu noun-nya singular apa plural gitu. Misalnya, she is one of the best student, itu gimana yang benar? Nah, kalau one of itu kan artinya salah satu dari gitu ya. Berarti dia ada di antara banyak orang atau banyak benda yang dibandingkan gitu. Berarti noun-nya itu harus jamak wajibun wajib. Pakai jamak ya. Jadi she is one of the best students. Jadi in the school. Dia itu salah satu dari murid-murid terbaik yang ada di sekolah gitu. Kan salah satu kan berarti ada di antara banyak gitu. Jadi pakai jamak. Jadi one of itu superlatif dan diikuti plural ya. You one of the kindest people, bukan person, karena person itu singular. Oke. Ini kasus lain ya. Kalau s, ada s gini ya. So adjective s ini contohnya. Oke. Jadi ini yang negatif, ini yang bisa keduanya, ini yang positif. Langsung aja ya karena waktunya mepet. Oke, kita masuk ke frequently asked question. Oke, Tim, saya kan lagi mau bikin pamflet. Nah, bahasa Inggrisnya info lebih lanjut itu pakai farther atau farther. Pakai yang A apa ya? U gitu. Nah, yang U jawabannya. Jadi yang kalau pakai A itu yang bisa diukur, kayak ya jalan gitu. Jalan ada bisa diukur berapa meter, berapa kilo gitu ya. Kalau yang pakai U ini yang nggak bisa diukur, kayak informasi seperti itu ya. Jadi for further info pakai U gitu. Oke. Di sini kita perlu hati-hati dengan adjektif yang ini ya. Older sama elder. Kalau older itu lebih tua tapi bukan untuk saudara, dia bisa teman gitu ya. Kalau elder itu lebih tua khusus untuk saudara atau sanak family, keluarga gitu ya. Ini contohnya, Tina is my friend, she is older than me. Jadi karena my friend pakainya older. Nah, sedangkan yang ini I'm elder than my nephew. Karena masih keluarga jadi pakainya elder, begitu Kevelas. Oke, easy peasy ya. Sekarang kita masuk ke double comparative. Nah, kalau tadi cuma satu komparatifnya, sekarang ada 2 komparatif di dalam satu kalimat gitu. Jadi bisa kita menggunakan double comparative. Jadi gini, the more atau the less atau
the itu. Kemudian koma belakangnya juga sama. Artinya semakin gitu. Nah, kalau the more atau the less ini belakangnya pasti diikuti subject verb. Kalau the pasti diikuti noun ya. Oh ya, bentar. Gimana sih Kaitim tadi katanya kalau komparatif itu nggak ada the-nya, yang ada the-nya itu punyanya superlatif. Kemudian komparatif katanya harus aja ada than. Nah, ini beda kasus. Nah, di sini karena pada kasusnya double comparative, dia itu pakai the ya, semakin. Jadi the more atau the less dan tidak ada than-nya gitu. Itu yang membedakan. Jadi kalau dalam satu kalimat ada dua gini, jadi dia pasti pakai the dan gak ada than-nya gitu ya cara membedakannya. Oke, kita kasih contoh biar semakin paham. Nah, the more I read the book, the more I obtain knowledge. Oh, sorry ya Allah. The more I read the book, the more I obtain knowledge gitu. Jadi semakin aku baca buku, semakin aku mendapatkan pengetahuan. Nah, ya kan? Jadi setelahnya the more ini pasti subject verb ini kan, subject verb. The more I read, the more I obtain gitu. Nah, bisa nggak sih dicampur, di mix gitu kayak tim pakai the more atau the less kemudian sama the bisa dicampur ini. The more I read the book, the richer my knowledge. Nah, gitu. Di sini kan the more, setelah the more ada subject verb. Nah, ini bedanya kalau the richer belakangnya ini noun gitu ya. Belakangnya ini noun. The cheaper the price, the lower the quality. Ini belakangnya noun kan. Bukan subject verb gitu. Jadi bisa ya di mix ini. Kemudian the less I read the book, the poorer my insight. Semakin kurang aku baca buku, semakin miskin pengetahuanku gitu ya, wawasanku. Ini sama the less I read the book, the less I know. Di subject verb kalau yang itu belakangnya noun gitu ya. Nounnya ini bisa yang murni cuma the quality atau the price, ini kan literally cuma noun ya. Tapi kalau my knowledge ini ya ini kan noun benda, tapi depannya ada kepemilikan yang posesif adjektif. My, your, her, his gitu ya. Gitu. Tapi belakangnya benda. Itu ya cara membedakannya. Okay, we come to the end of this session. Ini adalah summary-nya. Di komparatif membandingkan dua, ada lebih dari superlatif lebih dari dua ya. Ini caranya tadi yang perlu diingat. Kalau komparatif wajib ada than ya, kemudian gak ada the-nya. Superlatif wajib ada the, in, among, of. One of itu plural. Kalau double komparatif itu gak ada the-nya. Ada the-nya tapi gak ada than gitu. Ini caranya yang tadi. Ya, kemudian ada gak sih double superlatif? Gak ada ya, karena kalau superlatif itu kan udah paling ya, udah yang paling tinggi, paling gitu. Artinya paling, the most. Jadi nggak bisa di ini kayak ini ya, semakin nggak bisa karena udah dia tingkatannya yang paling tinggi. Jadi nggak bisa dibuat double perbandingan kayak yang double komparatif, semakin aku belajar semakin pintar, nggak bisa karena dia udah tingkatannya yang paling tinggi gitu. Okay. So, thank you for your next attention. Hasta la vista and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.